Selamat datang di Bincang Penjuru. Podcast kali ini kita akan ditemani oleh dua bintang tamu kita, yaitu Saudara Ricky dan Saudara Kate. Nah, dua beliau ini bekerja di dunia entertainment. Dan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana rasanya kerja di dunia entertainment. Nah, mungkin boleh cerita Bro Ricky sedikit tentang apa yang dikerjakan nih? Apa yang dikerjakan? Kalau ya kita ngomong entertainment tuh luas ya. Tapi kalau gue lebih spesifik ke musik ya. Musik dan ya sekitarnya lah. Musik lah gitu. Nah kayak gitu-gitulah. Terus ya how to make music, how to make music industry, music business. Ya kurang lebih begitu-gitulah. Kalau misalnya gue pribadi ya, gue menjalankan seperti itu aja gitu. Oke. Kalau Bro Kate ini nama lengkapnya siapa Bro? Kelvin Thanos. Kelvin Thanos. Tapi nggak ada yang manggil dia Kelvin ya? Nggak, karena dia nggak Kate. Karena dia Kate. Iya. Oke, mungkin boleh cerita sedikit Bro? Oke, gue kalau di musik tapi lebih ke di edukasinya. Edukasi. Juga lebih ke mengajar audio engineering. Audio engineering. Audio engineering di bagian belajar rekamannya, belajar softwarenya, belajar produksi musiknya. Nah, menurut kalian nih, kan zaman sekarang ini entertainment di sosial media mostly anak-anak muda nih. Yeah. Nah, seberapa besar sih dampak entertainment itu ke anak-anak zaman sekarang nih? Seberapa besar? Sebenarnya kalau menurut gue ya, entertainment itu ya kayak lu lihat aja sekarang festival musik tuh kayak hampir setiap bulan ada. Terus dan itu nggak cuma satu, nanti ada lagi apa. Cukup besar sih impactnya sih. Kalau buat anak muda ya, apalagi yang masih apa istilahnya cari-cari jati diri lah gitu. Jati diri. Cari-cari jati diri, wah pasti akan nyobain lah ke konser ini, festival ini. Beda vibe-nya tuh apa gitu. Ya kebanyakan sih buat yang anak muda gitu ya kalau gue ngerasanya waktu gue muda juga kayaknya gue juga mencari jati dirinya kayak gue mau ngikutin musiknya siapa ya gitu. Jadi ya kurang lebih ya impactnya menurut gue besar banget sih gitu buat anak muda ya. Kate juga dulu mungkin punya pengalaman nggak? Apakah musik itu menginspirasi lu untuk menjadi seperti sekarang ini gitu? Musik ya jelas sih, karena kan gue hidup dari musik. Musik apa nih yang menginspirasi lu Bro? Musik overall sih, yang penting main musik aja. Jadi sebenarnya insiden juga, bukan sesuatu yang gue bukanlah tipe orang yang gue punya planning hidup bla bla bla. Enggak, gue hidup yang udah jalan aja. Dan entah mengapa ya terjerumus di dunia musik ini. Mulai terjerumusnya gimana tuh Bro, ceritanya Bro? Gue mulai main musik itu karena gereja. Karena gereja? Gereja. Jadi di depan sekolah gue itu ada gereja. Mereka ngajarin adik-adik kecilnya tuh buat main musik. Terus gue, wah keren juga nih bisa main gitar, paling nggak bisa jeng di rumah lah. Terus semakin belajar, pelayanan sana sini, dan pengen belajar lebih lagi sehingga gue kuliah audio engineering. Dan akhirnya sekarang hidupnya dari musik. Oke. Nah, kalau buat orang yang mau masuk dunia entertainment nih, itu gimana? Karena zaman sekarang gue rasa banyak banget anak-anak muda itu mereka punya skill yang cukup gitu, dan mereka pengen terjun di dunia entertainment. Nah, menurut Bro Ricky gimana? Apa yang mereka mesti lakuin? Gimana ya kalau gue bilang jalanin aja sih prosesnya. Karena gini, kayak tadi Kate bilang ya, basically kayak gue, Kate dan beberapa teman-teman yang memang full time di musik itu dan quote on quote taste-nya bagus ya. Itu basically dari gereja. Tapi mungkin ada kalau dibilang itu apa ya namanya ya mencari jati diri. Kalau di gereja tuh ya skill apa kemarin bahasannya skill atau hati ya, skill dulu atau hati dulu. Kalau di gereja hati dulu, skill belakangan gitu. Padahal kan kayak lu bilang anak-anak sekarang tuh skill jago, tapi hatinya nggak ada gitu.
Nah itu yang jadi yang jadi kebingungan nih. Yang hatinya ada, skillnya nggak ada. Hati untuk apa nih maksudnya? Kan sekarang bahasanya gitu tuh, dia jahat. Pokoknya main yang penting hati, main biasa aja tuh nggak apa-apa. Sebenarnya dua-duanya penting sih. Padahal hati kita bisa lihat ya. Iya. Menurut gua dua-duanya justru penting. Kalau lu nggak punya hati ya lu nggak bakal upgrade skill sampai segitunya gitu. Dan menurut gua ya jalani prosesnya, apapun itu hajar terus lah pokoknya gitu. Mungkin bisa dibilang bahwa kenapa banyak pemusik-pemusik yang istilahnya lumayan established itu mulainya di gereja, karena mungkin kesempatannya untuk bisa latihan dan perform banyak kali. Betul. Bisa dibilang begitu ya. Betul. Karena kan seringkali gereja pasti tiap minggu ada, terus ada kebaktian-kebaktian yang lain. Yes. Jadi kesempatan perform, tentunya kan kalau di gereja punya hati doang, seringkali skill belum ada juga dikasih kesempatan ya. Dan networking pun kita bisa temuin di gereja. Betul. Tapi kan lu bayangin Teh, kalau lu main di kafe cuma punya hati doang, tendang luar lu. Iya. Habis lah. Lagu ini dong. Aduh, gue nggak tahu lagunya. Kuncinya kayak apa? Ini dari mana ya? Nah, Bye-bye yang kayak bye-bye gitu. kan? Bye-bye. Kalau di gereja masih diampuni kan? Masih diampuni. Nah, makanya gue bilang dua-duanya harus berjalan beriringan. Gitu. Tapi gue ada satu hamba Tuhan bilang ke gue bagus sih bilang ya. Mau urapan Tuhan kayak apapun, hadirat Tuhan kayak apapun, not salah, fales tetap fales. Betul. Setuju gua. Kebalikannya, kalau Tuhan mau merubah manusia dalam sekejap ngebalik telapak tangan, orang bisa punya hati yang menggebu-gebu dan berapi-api. Tapi nggak ada ceritanya lo hari ini cupu besok jadi John Petrucci, nggak bisa. Gak ada. itu makanya gue bilang jalani prosesnya. Lu mesti berdarah-darah dulu lah, sampai tangan bengkak-bengkak baru jadi John Petrucci. Nah, lu kalau misalnya menurut lu gitu ya, modal dasarnya nih apa deh? Modal dasarnya itu. Ya, lu pasti knowledge musiknya harus benar. Pertama itu basicnya itu. Knowledge musiknya harus benar. Ya kedepannya kalau misalnya kayak tadi lu ada link, lu mau bikin musik bisnis, ya lu harus tahu nih step-stepnya nih. Kayak gimana. Karena kalau kita ngomongin nih terlalu luas nih musik ini, karena ada yang untuk cuma perform doang, ada yang kayak buat ibadah doang. Ada lo namanya film scoring, ada namanya lagi kayak jingle. Itu treatmentnya beda-beda tuh satu sama lain tuh. Nah lo harus ngerti dulu nih basicnya gitu. Kalau lo nggak ngerti basicnya dan lo nggak tahu tujuannya kemana, udah buyar. Gitu. Basicnya ya knowledge-nya itu yang harus bener-bener kuasain. Nah kalau misalnya ini kan ada istilahnya kalau ngomong tentang musik kan tentang creativity ya. Karya. Bukan kreativitas gitu ya. Karena musik kan dekat dengan kreativitas. Nah, menurut kalian apakah yang mana nih yang lebih penting nih? Apakah itu nature, apa nurture, atau kata lain, apakah bakat talenta atau karena latihannya yang penting? Nah, gimana Teh? Orang yang punya bakat itu tidak akan dikalahkan sama orang yang bekerja keras. Tapi suatu saat lo akan ketemu orang yang punya bakat dan bekerja keras, itu gila. Itu ada. Itu ada. Jarang tapi ya. Itu ada, itu gila. Okay. Tapi ada lagi yang sulit kalahin. Apa tuh? Nggak punya bakat, nggak punya talenta, kenal orang dalam gitu anjir. Itu faktor ordal. Waduh. Orang dalam besar kuasanya. Oh, kan? siap. Oke. Tapi berarti kan dengan kata lain intinya emang kerja keras itu etos, istilahnya latihan segala macam. Iya. Cuman kalau suatu saat lo ketemu di jalan orang yang berbakat dan rajin tuh gila sih. Michael Jordan. He is talented and hardworking. Gila. Yeah. Gila, nggak kelawan itu. Nggak kelawan. Michael Jackson. Talented. Itu dia udah. Pokoknya Michael Schumacher, Michael Jackson, Michael Jordan. Iya, itu dia. Ngeri memang. Michael Myers bukan? Michael W. Smith. Itu Michael Myers tuh itu. Michael Myers bukannya Mike Myers komedian, bukan? Bukan, Michael Myers yang itu loh, apa yang film slasher gitu. Iya. Tahu sih itu. Iya. Oke, so jadi kalau misalnya mau jadi pemusik nih, apa yang mesti, saya pemusik lah ya, mau jadi pemusik. Dan dia mau full time di musik nih, modalnya gimana? Kalau let's say pemusik, karena gini,
Karena kebanyakan apalagi kan anak-anak SMA sekarang gitu kan ya, tutorial YouTube juga tebaran di mana-mana kan ya gitu ya. Jago banget. Nah, itu dia. Jadi apa yang mereka harus lakuin gitu kalau mereka mau pursue karir di jadi pemusik gitu, full time? Apa ya? Kalau gue nih, ini based on pengalaman gue ya. Ya gue bermusik memang dari kecil nih. Profesional itu gue di SMA. Bayangin. SMA udah profesional bro? Udah profesional gue. Oke. Jadi pagi di sekolah, malam di kafe. Oke. Wow. Itu kerjaan gue. Tapi ya Tapi ya. 2 hari 3 hari doang ah. Udah ya. Udah lah jelas. Udah jelas. Apa nih? Ya. Minum-minuman. Ya kalau minum-minuman kayak aqua. alkohol mah udah masuk kalau kayak gitu-gitu. Maksud gue gini, terus ketika gue mau melanjutkan kuliah musik, ya gue ngasih nih proposal ke bokap sama nyokap. Lu ngajuin proposal? Iya. Gimana tuh cerita itu bro? Menarik banget tuh. Karena Gokil man itu. bapak gua lulusan sarjana hukum. Oh oke. Dia sempat jadi hakim. Oke. Terus anak-anaknya nih dari berlima nih, gua sama abang-abang gua, kakak gua, kagak ada nih yang masuk. Oke. Gua kandidat terbesar yang bisa masuk karena gua ngerti. Oke. Cuman gue lebih pilih musik. Jadi apa namanya ya? Kalau gue enggak kuliah musik or enggak sama sekali. Gitu. Jadi pertama lu emang harus taruh kemauan lu sebesar itu untuk fight di dalamnya. Lu mau punya duit mau enggak. Ternyata kuliah musik emang murah? Enggak juga. Kan? Itu zaman gua itu tahun kurang lebih 2003-2004 ya. Lo mau kuliah di mana? Dulu di mana? Waktu itu IMI gua daftarnya. Lu tahu nggak? Sampai selesai itu 1 harga mobil. Oh gitu. Sampai selesai 1 harga mobil. Pada masa itu. Pada masa itu apa? Avanza lah. Oh lumayan. Itu Avanza paling baru-baru keluar loh. Iya. Itu 1 harga mobil sampai selesai. Oke. Nah kalau UPH uang papa habis. UPH ngeri. Jelas itu lebih ngeri lagi. Gue tahu harga masuknya. Makanya begitu bokap gue tahu, apaan nih uang kuliah segini ya? Karena kalau bloodline lo kan kalau nggak jadi pengacara, pendeta, Betul. polisi. Tambal ban paling enggak. Ke sana. Paling tambal ban. Ya kan? Minimal itulah gitu. Paling enggak tambal ban franchise. Ini enggak juga gitu. Kan Dari udah bloodline tuh jelas ya. jelas gitu. Masa lo main keyboard? Orang Batak kalau nggak sarjana hukum, pengacara apalah harus Polisi lah. Iya. Nah, Pendeta. enggak, ya itu gue memutuskan untuk jadi musisi tuh, lu mau ngapain gitu. Itu akhirnya ya udah musik orang nggak sama sekali. Akhirnya gue fight bener-bener, maksud gue karena gue sudah membuktikan zaman gue SMA itu, gue sudah membuktikan sampai gue akhirnya lu tau nggak, duit SPP tuh ditarik karena gue udah menghasilkan pada saat itu. Oh wow. Wah sedap. Oke. Bayar sendiri berarti. Bayar sendiri. Wow. Bayar sendiri, gue bayar SPP sendiri karena Berapa SPP zaman itu? waduh berapa cepet apa kok nggak salah. Masih murah sih. Itu tahun berapa tuh bro ya? 2002 2003 2023. Iya. Lu ya. tuh. Gimana gua bro? Gimana gua coba buset. Itu masih murah gitu. Maksudnya ya akhirnya karena orang tua gue tahu gue menghasilkan, ya SPP dicabut. Ya udah lu bayar sendiri. Ketika lu mau main musik, sama sekali awalnya nggak didukung, nggak disupport sama sekali. Mau beli keyboard, ya udah lu tabung aja, lu bisa kan? Gitu. Ya gue nabung dari Keyboard mulai. pertama apa? Keyboard pertama gue itu Casio CTK. Tuh nabung. Berapa harganya inget gak? 250.000. Casio CTK segitu ya? Casio CTK lo. Itu mainan lo. Itu mainan. Casio CTK tuh mainan. Abis itu baru Itu lo pakai buat manggung. Gokil. Casio CTK terus naik lagi yang punya Yamaha PSR. Event besar apa yang lo pakai buat ngiring siapa dengan keyboard 250.000 itu? Wah itu belum ada sih. Kalau itu masih ngamen-ngamen doang gitu. Cafe to cafe lah. Cafe to cafe gitu. Sampai akhirnya nabung. Ya akhirnya kebeli 1, kebeli 2, kebeli 3, kebeli PC. Sekarang belanja. kamar dia ngeri. Ya enggak lah. Ke showroom. Biasa aja gitu. At least ada lah buat produksi. Tapi ya itu lo
kunci utamanya ya lu kalau emang mau fight sampai mati. Nah itu dia, seringkali kan anak zaman sekarang gitu ya, kalau ketika dia nggak receive support, itu sangat sulit untuk bisa survive. Kalau lu kan punya kayak semangat yang kuat banget ya, kalau zaman sekarang kan agak-agak Survival mode biasa gue. Nah itu dia, mode-nya nggak sebarbar dulu. Nah itu gimana tuh caranya untuk ngajarin anak-anak muda ini yang istilahnya kalau nggak disupport kayak lu gitu loh? Gimana ya? Gue sebenarnya gini, gue juga bingung ya, karena banyak nih kita pergeseran bahasa, generasi itu, yang dikit-dikit mental apa? Mental illness. Mental illness. Itu tikus sih. Apa mental apa ya pokoknya mental health. Gue bukan berarti semuanya nggak bener ya. Ada yang bener mungkin gue nggak tahu. Di kedokteran mungkin ada orang yang benar-benar mental health, cuman kayaknya terlalu dipakainya terlalu ini deh. Dikit-dikit butuh healing kan bro. Ya kayak gitu, dikit-dikit healing. Aduh gue nggak ngerti lah. Cuman maksud gue gini lah. Kebetulan ya mungkin gue juga nggak ada ya. Nggak ada sih, zaman gue dulu nggak ada gitu. Dibully di sekolah mati-matian keluar juga jadi orang. Ya, itu dia. Tapi actually ada studi menarik loh. Jadi kalau ada anak yang dibilang lu bego, lu tolol segala macam gitu ya, akhirnya jadi sukses banget kan. Ada anak yang bilang lu bego, lu tolol gitu, akhirnya kacau banget hidupnya kan. Ada aja. Nah itu dia, dari dua ini apa yang bikin beda gitu? Apa tuh? Pilihan. Nah kalau berdasarkan studinya ini, dia bilang orang-orang yang istilahnya tahu nilai dirinya itu jadi sukses bro. Ketika ditekan, dia tahu nilai dirinya, justru dia akan membuktikan bahwa dia lebih dari apa yang dikatakan itu. Betul. Nah, sisi yang satu lagi, kalau di kata-katain yang negatif itu, dia mendefinisikan dirinya sesuai dengan perkataan itu. Ngikut. Akhirnya hancur beneran hidupnya. Gitu. Udah ada solusinya belum, Mit? Apa? Udah ada solusi. Solusinya itu mesti tahu nilai diri lu gitu. Nah, di mana bisa kita temukan itu? Nah, ini fakta menarik ya. Mungkin beberapa orang tahu. Tahu kan lo Thomas Alva Edison? Tahu? Tahu, yes. Tahu nggak dia dibohongin sama maknya? Apa? Gimana tuh? Pada saat dia di sekolah kan, dia kan dibilang anak paling dungu kan? Iya. Thomas Alva Edison. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia pencipta lampu. Lu tahu nggak disuruh tes IQ sama salah satu gurunya? Pada saat tes IQ, IQ aslinya jelek. Tapi emaknya udah kong kali kong sama si caternya. Dijelekin aja? Enggak, dikasih angka yang bagus. Ini kong kali kong emaknya. Jadi dibohongin. Jadi dikasih lihat sama Thomas Alva Edison, ini loh IQ lu. Tinggi pada saat itu 136 apa kalau nggak salah dia. Genius loh itu. Jadi ngedoktrin. Itu kan pilihan akhirnya. Ketika lu dibully, lu mau fight back, or ya emang gue begini mau gimana? Mati aja sih kalau menurut gue. Kalau ketika lu dibully, lu nggak tahu value diri lu gitu ya. Karena menurut gue nggak semua orang pinter di eksak. Kalau kayak misalnya sekolah sekarang kan banyak tuh mata pelajaran kan. Bisa diukur di situ lah gitu. Iya. Banyak yang nggak bisa diukur kan. Iya, ada yang jago di eksak tapi komunikasinya jauh. Ya komunikasi lah let's say. Terus atau enggak pendidikan jasmaninya apa. Ya kan orang enggak beda-beda. Enggak ada yang sama. Makanya ketika lu tahu value lu, kayak gue tahu nih, gue akan potensi, karena gue pertama gue gifted. Terus gue fast learning untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu. Jadi ketika gue tahu gue punya value itu, fight gue. Terserah mau orang ngomong, wah lu gak bakal sukses lu. Ya ukuran suksesnya apa dulu nih. Gitu. Buktinya ada beberapa orang yang dulu kayak mandang gua sebelah mata. Adalah beberapa, salah satunya teman gua orang pelayanan juga. Dia di sekarang gua lupa lah dia di mana sekarang. Orang pelayanan juga. Dia kira sampai telepon gua, Ki main dong bantuin gua. Gue bilang, lu kemarin kemana? Lu anjing-anjingin gua. Tapi sekarang lu butuh. Itu maksud gua. Ketika lu punya pilihan, hidup itu kan pilihan. Lu mau fight back, or lu ngikutin arus. Gua selalu jadi anti mainstream. Gua nggak mau jadi mainstream karena kalau mainstream itu udah banyak sama. Gitu. Mendingan gua jadi anti mainstream. Tapi ada yang bilang anak yang bengal di kelas itu pinternya tuh beyond. Jadi itu nggak betah dengan apa yang diajarin. Betul. Jadi benernya anak yang menurut gua ya, kalau anak-anak yang misalnya unik gitu ya,
itu dia punya skill yang nggak terukur dengan nilai pelajaran sekolah. Betul. Gitu. Jadi nilai pelajaran sekolah nggak bisa ukur dia punya Gue itu intelijensia. nggak naik sekali DO sekali lu. Apa? Gue itu nggak naik sekali DO sekali. Dan sekarang gue punya S2. Nah, Dan gue ngajarin perguruan tinggi. wow. Lu ngajarin orang yang nggak pernah DO ya bro? Iya. DO-in orang sekarang. Iya DO-in orang. DO-in orang sekarang. Banyak malah. Yang DO-in aja bisa jadi dosen. Oh, makanya kan gila kan. Kayaknya DO-in gue belum tentu punya S2 deh saat ini. Tuh. Tapi memang jalan Tuhan lah. Ya itu sekali lagi maksudnya kita manusia kan punya pilihan. Terus habis itu ya penyertaan Tuhan tetap nggak bisa jauh gitu. Seberapa lu dekat sama Tuhan, seberapa lu sering ngobrol sama Tuhan, ya kalau lu ya di Alkitab juga dibilang kan mintalah maka kau akan menerima kan. Ya lu kalau nggak minta mau kasih apaan bapak lu gitu. Ya lu minta itu. Nah ini tadi ngomong tentang mau jadi pemusik nih ya. Ya. Seringkali kan mereka pasti punya role model gitu kan. Kalau jadi musik kan ya, gue mau jadi kayak ini gitu. Nah, tapi seringkali kan balik lagi kan, kalau dia jadi seperti yang mainstream, Ya. nggak ada bedanya kan. Nah, gimana cara mereka menemukan keunikan mereka gitu, style mereka gitu. Ricky dua alam tuh. Dia main mainstream bisa, main ngeri bisa. Oh gitu. Dua alam. Dua Dua alam. lebih ke bunglon lo. Oke. Nah itu kan gini loh, kan balik lagi ya. Kalau lu mainstream gitu doang kan ya gitu-gitu aja kan gitu. Lu nggak akan menonjol. Lu ikut kan. arus aja. Ikut udah. arus aja kan. Iya. Mungkin kalau buat penghasilan ya oke lah ya. Tapi kalau lu mau menonjol, pasti ada hal unik yang lu punya yang orang lain nggak punya kan. Nah, itu proses dalam perjalanan lu akan menemukan itu pasti. Kalau gue lebih ke lo bikin sebanyak-banyaknya. Bermusik itu berkarya kan. Iya. Kalau lo pelukis, lo nggak punya lukisan, jangan bilang diri lo pelukis. Gitu. Dan lo nggak tahu kapan momen hoki lo datang, nggak tahu dengan musik lo yang mana lo bakal hoki. Lo bikin aja sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyak model lo bikin aja. Kalau memang Tuhan mau berkatin lo di hari itu, lo dagang racun semutnya bisa kaya raya kok. Ya, betul. Itu betul sih. Gue inget di Ed Sheeran cerita kan. Jadi dia kan ngarang lagu Iya. gitu. Terus kan orang bilang, oh you're so talented katanya. Oh lu mesti denger waktu gue umur 14. Terus dia puterin videonya bro. Suaranya fals banget bro gitu kan. Lagu karangan juga gak bagus gitu kan. Tapi dia bikin terus. Gitu. Dan actually ada lagi di study nih. Jadi ada satu kelas diajarin untuk bikin pottery, tau gak sih pottery apa? Iya. Tembikar tuh. Tembikar ya. Untuk yang satu kelompok ini bilang lu harus create karya ultimate, terserah gitu ya. Yang satu lagi cuma dibilang lu suruh bikin tiap hari. Setelah setahun, yang disuruh bikin ultimate dibandingin bikin tiap hari jauh kualitasnya. Yang bikin tiap hari lebih bagus. Ya. Gitu. Karena balik lagi kan kalau latihan gitu persisten kan ya. Gitu. Tapi seringkali orang ya apalagi ini bro, generasi sekarang itu gagal sekali, gagal 2 kali, udah bukan gue lagi. Lu dagang makanan aja kalau waktunya viral. Enggak, tapi ini berlaku di semua ya. Iya, semua bidang. Di semua bidang. Semua bidang. Buat bukan cuman musisi doang gitu. Bukan cuman lu sebagai entertainer. Lu pedagang nih. Apa ya? Yang paling dijauhin sekarang tuh orang asuransi. Lu tebak orang asuransi yang bisa di top itu dia kalau nggak ditolak berapa kali tuh ya? Ditolak 100 pintu rumah, nggak mungkin dia bisa jadi. Gue pernah gue diajakin temen ketemuan, dia itu agen asuransi. Gue tahu dia agen asuransi kan. Bro ngopi yuk, gue bilang. Wah brengkek nih kan. Tikus nih kan. Tikus nih. Akhirnya gue ajak temen gue satu lagi. Yang agen asuransi juga. Wah. Jadi ketemu saat di kafe, adu mekanik. Gue kenalin ke temen gue, agen asuransi juga. Wah bingung tuh, dia bingung tuh. Prospek ya Dia panik tuh, prospek ya. Ada deal lagi. Ya, ngadu ilmu kan akhirnya. Adu mekanik. Nah itu maksud gue ya. Pasti pedagang itu pernah ditolak lah paling nggak 50-100 pintu pernah. Ya sama, semua juga kita selama masih hidup dan ngalamin lah pasti namanya rejection itu. Ditolak, apalagi sering. Apalagi kita gitu kan yang gue udah paling anti mainstream, terus lain lah pokoknya lain gitu. Wah di gereja udah pasti dibantai gue. Gak ketemu sama orang yang mainstream gitu.
Gue dulu pernah, kan gue dulu drummer. Waktu gue masih belajar gitu kan dikasih kesempatan main di gereja kan. Terus gue salah gitu kan. Pas gue salah gitu sama worship leader suruh turun bro. Serius Di lo? depan jemaat. Serius? Gue waktu itu masih, I think SMP Pak ya. Gue masuk kamar, gue nangis gitu, gue sedih banget. Kesel banget, gue marah banget gitu kan. Tapi abis itu gue latihan terus gitu. Terus akhirnya ya udah. Akhirnya sampai bisa, nggak pernah diturunin lagi sih. Nah, lu masih mending kan? Lu menerima omongan yang kayak gitu, Iya. terus lu koreksi. Jadi gue mau latihan. Lu tahu, gue pelayanan nih, ada di gereja lama lah pokoknya. Itu gue masih SMP, SMA ya. SMP gue ingat. Gara-gara gue nggak ngikut aransemen sesuai dengan lagu aslinya, Iya. dia bilang, wah lu nggak taat lu sama Tuhan, lu harus berdoa lu. Gue di discourse, Goks. lu harus banyak doa. Gue bilang, gue langsung gue jawab saat itu juga sama koordinatornya, gue nggak ngikutin aransemen asli bukan karena kurang doa, tapi emang gue nggak mau main kayak gitu, bego. Gue gituin. Bodo amat deh mau koordinator juga, gue bilang nggak ada urusannya doa sama latihan. It's true. Benar. Doa ya doa aja, latihan tetap jalan terus. Kalau gue bisa bermain lebih bagus dari aransemen asli, itu Kenapa artinya Tuhan kasih gue kreativitas untuk membuat sesuatu yang baru. Lu main lagu, satu contoh lah, apa lagu apalah gitu di gereja, main dengan aransemen itu 10 tahun lu main aransemen itu gak muntah. Tuhan tuh seneng yang baru, Jack. Yeah. Dia lu kasih yang lama muntah juga lama-lama. Lu begini doang lu, nggak laku lu nih. Serius. Kita ngulik sampai ya lagu ini lagi nih. Ini lagi lagunya. Ya mainnya begini lagi. Ya males juga Tuhan dengernya. Kagak ada yang baru nih. Ya kan gitu. Makanya dia kasih otak kreativitas. Ini bagus loh. Ini berarti tips buat yang mau menekuni dunia musik tuh harus berani mengeksplor. Iya gitu ya. Jelas. Karena seringkali orang tuh ya kalau Dan mencipta. Nah, itu kan manusia adalah segambar dengan pencipta. Jadi mesti harus ada ciptaan yang baru. Bikin karya. Bikin aja terus, laku nggak laku, enak nggak enak. Iya. Misalnya cukup satu lagu aja yang viral tuh bisa cukup. Iya, tapi kan orang yang viral itu dia sudah bikin berapa ribu lagu di soundbanknya dia, di songbanknya dia. Itu kayak si Taylor Swift loh. Wah itu gila. Itu gokil man. Dia bagiin dia punya demo tape di Nashville gitu ke para produser gitu. Iya. Nggak ada yang manggil bro. Gitu. Iya. Tapi bikin terus loh. Gila ya. Gitu ya. Tapi tetap kan dia fight. Iya dia fight terus. Nah itu dia tuh. Itu. Mungkin generasi sekarang menurut gue yang kekurangannya itu sih bro. Fighting spirit. Banyak karena udah banyak ngelihat di sosial media itu banyak yang instan. Wah gue nggak perlu nih fight sampai sebegininya. Tapi enggak loh. Lu lihatnya instan, padahal kan nggak instan. Betul. Karena struggle-nya nggak pernah ditulis kan. Si sosial media ini banyak doktrin cepat kaya. Nggak. Kalau itu gue bisa jawab gini. Makanya kalau gue caranya, ini kan sosmed sekarang terlalu luas nih. Kenapa zaman gue gue belajar, itu lu datangin gurunya, datang ke rumah, gedor-gedor pintu sampai pintu dibukain. Kalau sekarang lu belajar media udah banyak banget. Nah cuman saking banyaknya platform media dan sosial media, lu nggak bisa minggirin mana yang benar. Jadi lebih sulit untuk milih gitu ya maksudnya. Betul. Maksud gua kurangin porsinya sampai lu nemu kayaknya ini bener nih. Lu pilih-pilih aja gitu. Kayaknya ini bener nih, ikutin. Yang ini kayaknya enggak nih. Ya udah. Itu akan kegeser masing-masing lah. Ketika lu ngerti gitu buat milih-milihnya. Karena ya kayak dibilang terlalu Feedback Jack. Wow. Lu kurang deket gak? Enggak usah kurang kencang. Aman? kan gue ngobrol nggak pernah dipikirin. Sosial media terlalu lebar. Sosial media kalau zaman dulu kan kita belajar ketemu orang. Ya. Tapi ada benang merahnya yang nggak ada di zaman sekarang itu adalah mentorship. Nah, iya benar. Buat gue mentorship itu buat gue sampai sekarang itu nomor 1. Untuk audio engineering gue sampai sekarang masih punya mentor.
biarpun gue sekarang sudah mengajar ya, tetap yang ngegoblok-goblokin gue tuh ada. Pin, lu gila, lu goblok, lu masih ngerjain gitu sih. Itu masih ada sampai sekarang. Sampai detik ini, sampai hari ini. Itu gue masih chatan tiap hari, ngobrol, nanya, belajar. Untuk main gitar, gue sampai sekarang masih belajar dengan seseorang. Ya. Wow. Itu yang paling penting, mentoring itu, karena ya gitu, kita tuh bisa sampai di sini karena kita di mentoring orang. Betul. Kalau sekarang dengan segala sesuatu yang instan gitu dari sosmed, akhirnya lu tidak menemukan satu person yang bukan cuman ngajarin skill tapi karakter, attitude. Kita selalu butuh satu orang yang ngegoblok-goblokin lu. Wah, lu salah lo. Lu harusnya ngelewat sini. Lu jangan belajar ini. Tuh. Itu yang sekarang kurang. Itu dia, karena kalau kita belajar dari sosial media, dari YouTube, dari apa, mana? ya kan lu belajar dari siapa aja yang menurut lu baik kan. Tapi kan, di sosial media siapa aja bisa ngajar. iya, bener apa salah juga relatif. Ya, itu Siapa aja bisa ngajar. Repot kan kayak. Kayak Wikipedia semua orang bisa nulis. Cuman problemnya jadinya kan benernya kalau mentor itu kan bukan cuma sekedar impart dia punya skill ya, tapi ada life skill yang dia bagiin lah gitu, life value yang dibagiin. Ya betul gitu, itu. Gitu kan, etos kerja segala macam gitu. Dan actually anak zaman sekarang kayaknya jarang sekali ada yang mentor yang bilang Apalagi semenjak COVID gitu nggak ada. Nggak ada. Gua dulu waktu pertama kali kan gue kerja video gitu ya, gue belajar foto, gue punya mentor foto, itu kalau gue foto jelek bilang lu bego ya, sekolah S1 kan, lu bego ya, aduh tuh, buat gue kayak, tapi itu gue belajar kan gitu. Memang harus ada, nggak bisa, maksudnya gini, kita selama masih hidup ya dan kita berkarya itu sampai orang bilang sukses pun tetap harus ada mentor yang gua sukses nih gitu, menurut lu gimana gitu, enggak, masih kurang nih, pasti ngomongnya begitu karena kenapa kayak gitu, itu memacu sebenarnya untuk lu bisa berkarya, lu lebih bagus lagi dari ini sebenarnya harusnya. Jadi mindset kita zaman dulu di sekolah diajarin kita punya senior geng-gengan itu dulu tuh sebenarnya works di kita. Iya, betul. Wah, abang-abangan gua tuh di SMA tuh. Iya. Dia yang belain gua tuh, dia yang ngajarin gua di sekolah biar nggak dibully, bla 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 bla. Itu works di kehidupan. Itu Jadi benernya untuk itu intinya bukan pemusik doang lah ya. Setiap kita butuh mentor semua. Iya. Nah, cari mentor yang tepat itu gimana? Nah, itu waduh, gimana ya? Itu berat. Gimana? Caranya gimana? Tips apa yang lo bisa bagiin tuh untuk cari mentor yang tepat? Kalau gua sih gampang, lihat buahnya. Asik. Gua demen. Iya dong. Waduh. Bisa. Iya kan, tapi cocok-cocokan sih. Kadang-kadang lo belajar sama siapa belum tentu cocok buat lo juga. Iya. Kalau cocok buat kalau lihat buahnya oke, tapi gini, kalau menurut gua samain frekuensi dulu. Karena gini, lu nggak akan bisa berjalan beriringan kalau lu nggak sama nih rasanya. Misalnya, gue suka makanan pedas, Kate suka masakan pedas, lu nggak suka, otomatis kita nggak bisa ngobrol nih. Woi, mie yang ini enak nih, pedas nih, begini. Lu kan nggak suka kan, jadi lu nggak tahu nih gitu. Gue suka mie, dia suka mie, lu nggak suka mie. Kita ngobrolin mie berdua enak, lu nggak tahu bahasannya. Nah, harus sama dulu nih. Rasanya harus bareng, frekuensinya harus bareng. Nah, ketika di situ, ternyata dia begini ya, punya taste yang sama nih sama gua. Nah, kebetulan dia misalnya lebih senior, ya kita bisa minta tips. Gimana caranya? Kan otomatis yang lebih senior, lebih duluan hidup, pasti kan kita bisa nanya dong. Kalau kita ngalamin begini, gimana ya? Kalau misalnya kita ngalamin begini, sebaiknya ngapain ya? Ya, disitulah kita belajar dari mentor. Sama mungkin lu mesti respect dulu sih sama orang itu. Iya. Kalau lu tidak respect sama orang itu terus belajar sama dia, yang ada lu cuma nguji ilmu dia doang. Iya. Lu cuma nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan aneh yang nggak perlu ditanyakan ya kan? Iya. Mungkin kalau gue boleh ngasih ringkasan, mungkin kalau mentor itu punya kualitas yang kita mau kali ya. Yes. Ya. Harus kita sama. respect lah. Jadi kita ngeliat dia ini, wah gila nih orang nih bisa gini nih. Gue mesti belajar nih sama dia. Ya. Harus ada itunya dulu. Harus ada itunya dulu gitu. Lo yang butuh. Bukan, nih orang bisa ngajarin gue apa ya? Wah, lain cerita tuh. Lain cerita. Bener. Banyak tuh. Kita punya needs yang harus, gue harus sama ini orang nih gitu. Harus ada itunya. Needs-nya harus sama.
Tuh kalau misalnya buat yang baru-baru belajar gitu yang belum punya mentor nih, nemuinnya di mana begitu ya, Bu? Network pasti ketemu. Pasti ketemu kalau ya Mau lu nyari. pinter-pinter bergaul. Kalau lu keluar rumah lah. Jangan kayak tikus juga dikandangin mulu gitu. Maksud gua ya lu harus pinter membawa diri lu untuk bersosialisasi. Sebenarnya di gereja itu salah satu tempat yang kalau kita mau belajar musik paling banyak source-nya sih. paling banyak. Paling banyak. Kalau menurut gue ya untuk starting, Lo cari gereja yang musiknya keren, lo masuk dalam. nah udah. Lo korek, lo cari belajar. Dan di gereja itu orang biasa willing to share. Biasanya. Karena mereka kan bukan... Nah, ini menarik nih, karena waktu itu pernah dibahas gini. Jadi kan kalau misalnya lu dokter nih ya, Yes. belum kenal Tuhan, terus kenal Tuhan, lu masih bisa terima pasien yang gak kenal Tuhan, betul ya? Ya. Nah, sedangkan pemain musik nih, begitu lu ngelayanin Tuhan, harus main musik gereja doang. Kalau enggak lu istilahnya kurang lah. Nggak rohani lah. Nah, bahasa. Oke. Itu gimana tuh menurut kalian? Paham gua. Ricky lah. Gimana tuh menurut Ajar. kalian? Itu salah satu pandangan yang salah sih menurut gua. Karena gini, menurut gua, lu harus tahu dulu yang punya musik pertama kali itu siapa? Tuhan yang punya musik pertama kali. Tahu nggak yang paling jago pada saat manusia belum ada? Yang paling jago main musik siapa? Lucifer. Lucifer punya semuanya, dia paling jago. Satu, jeleknya dia apa? Dia pengen nyamain Tuhan. Yang punya musik. Nah, kita juga sebagai musisi juga kayak gitu. Ketika kita udah bisa main nih di gereja, jangan dikunci. Maksud gua, Tuhan ngasih lu gifted itu, Tuhan kasih gift itu, dikasih lu bisa main musik, biar lu jadi berkat juga buat di luaran. Gak cuman di gereja tuh udah terlalu putih, Jack. Yang di luar tuh masih gelap. Ini lu bisa nggak jangkau? Nah, jadi kalau gereja ngunci pemain musik untuk cuman main di gereja, salah menurut gua. Iya. Lu harus main di luar. Karena gini, kalau gue ya pengalaman gue ya, gue pernah lah, ya gitu, makanya gue sampai bilang koordinator gue, ya gue jago, terserah gue di gereja. Ketika gue di luar, bego gue. Gue otomatis gue harus ngejar lagi, sampai paling nggak bisa nyamain levelnya mereka nih. Nah, makanya kalau lu udah jago di gereja, nggak ada lawan lu keluar. Banyak musuh lu pasti. Gue tuh gini, gue tuh punya temen gue ini, dia di bawahnya Aminoto Kosim, tau gak ya? Tahu. Nah, Aminoto Kosim, dia gitarisnya kan, si Ucup nih. Nah, dia bilang gue gini katanya, gue nih kan suka dengerin Dream Theater gitu kan, John Petrucci gitu kan ya. Nah, tapi kan nama gereja tuh dianggap itu kan kayak musik Gelap. musik gelap gitu kan. Nggak semua gereja ya. Nah, istilahnya Certain. pandangan dia, certain Oknum. churches tuh dibilangnya itu musik gelap kan. Pandangan gue gimana? Terus gue bilang, lah lu kalau main musik gereja terus ya skill lu segitu-gitu aja kan? Iya betul. Gitu ya, lu kalau belajar main kayak Dream Theater gitu kan ya, itu kan lu naikin skill lu, apa salahnya dengan Dan itu? Dream Theater kan bukan Lucifer. Ya bang bukan sih. Betul. Iya kan? Iya. Misalnya Tuhan bikin musik dipakai sama Lucifer, disalahgunakan. Tapi cara bermain musik yang jago itu masih kita nggak boleh belajar. Nah, Kita kan bukan belajar menyalahgunakannya, kita belajar teknis yang dia bisa. nah itu dia. Andai pun yang istilahnya yang main nyembah setan, Iya, main Kalau nyembah setan skillnya- kalau dia jago banget, skillnya kita ambil, kita gunain buat buat nyembah Tuhan. Iya. Why itu? Itu bijak. Itu kuncinya sebenarnya. Itu, benar. Maksudnya ketika lu ambil skillnya, lu jangan pengen jadi sama Tuhan. Lu ya ujung-ujungnya sama kayak Lucifer. Maksudnya ya gue persembahkan ini kejagoan ke skill yang gue punya ya untuk Tuhan. Nah, Emang harus jadi berkat. Nggak ada cerita. penting loh. Karena ketika gereja mengajarkan sesuatu yang istilahnya ini nggak boleh oleh karena itu musik gelap, Nggak boleh nonton sekuler, nggak boleh nonton bioskop. akhirnya kan jadinya para pemusik itu ya musiknya gitu-gitu aja, Gitu 10 aja. tahun ya gitu-gitu aja. Nggak berkembang. Karena kalau ngeliat dunia mungkin luar gitu kan, yang dibilang musik gelap itu, musisi jauh lebih jago kan, gitu, skillnya lebih tinggi kan. Dan musisi senior teman kita itu yang jago-jago itu yang mereka dengerin musik sekuler. Betul. Nah Itu udah dia. pasti. Nah itu dia. Makanya kan jadi mainnya harus lebih jauh loh kayak. Ya, menemukan mentor yang tepat.
Nah, itu dia. Dan mentor yang tepat kan belum tentu anak Tuhan juga atau harus Ini mentor gue di gereja. Wah. Jangan dong. Kan secara tahun tuh lebih baru. Nanti otaknya sama 7/5 juga bareng sama Kayak sama. sama Tapi kalau gitu ya, nyari mentor itu apakah kalau misalnya kita anak Tuhan, mentornya harus orang Kristen juga kah atau enggak? Menurut kalian Enggak. gimana? enggak juga. Enggak juga kan? ya? Tergantung mentor apa dulu. Mentor musik lah. Kalau Mentor musik enggak lah. Enggak kan? Kalau Enggak. mentor musik lu siapa aja. Siapa aja. Yang penting lu bisa serap ilmunya, serap segala yang baik. Ya udah, that's it. Nah, kalau menurut kalian nih, kan kalau banyakan Kalau Lucifer mau ngajarin lu main musik, gue mau belajar. Tapi belajar main musiknya aja. Tapi kalau Lucifer ngajar nggak mau gratis, bro. Nggak ada. Tapi No such thing as privilege. ini fact ya. Ini fakta nih. Gua tahu nggak kenapa maksudnya zaman itu gua udah pelayanan dari SMP ya SMP lah gua. Lu tahu nggak di waktu yang bersamaan nih, gua lagi zaman gue SMP itu yang gue dengerin pertama gue suka banget Marilyn Manson, Oke. Korn, Slipknot baru muncul, Limp Bizkit, Megadeth, Osbourne. Nah, tuh gelap semua tuh, Ozzy Osbourne. salib kebalik Iya. semua tuh. Oke. Itu semua gelap loh. Tapi di waktu yang sama gue dengerin Hillsong baru-baru masuk. Waktu itu malah gue dapat kasetnya itu masih belum rilis, versi belum rilisnya gitu. Masih dapat dari Aussie waktu itu abang gue. Masih Darlin tuh. Masih Darlin. Ya kalau Indo inilah Jafar, Gembe. Itu di waktu yang bersamaan loh gue mendengarkan itu. Jadi gue dapat gelapnya, gue dapat terangnya. Tapi gue mencari, wah kayaknya begini seru juga ya yang hingar-bingar gitu. Ternyata Hillsong mempraktekkan itu di gereja. Oh gitu. Iya. Okay. Kenapa mereka anak mudanya banyak? Lu lihat tampilan pester-pesternya. Siapa si gitarisnya yang gimbal itu? Tahu siapa namanya? Itulah. Terus mereka bergereja di skatepark. Bukan di dalam gereja. Skatepark loh yang dipakai untuk buat khotbah. Iya. Menjangkaunya begitu karena lu tampilan lu ya relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Iya. Terus musiknya juga akhirnya mulai distorsi. Sempat ngerok tuh, ada era Hillsong rock. Kalau sekarang kan Hillsong EDM. Sekarang udah EDM. Hillsong electronic music kalau sekarang. Kalau dulu Karena ikutin zaman mereka. Iya. Itu maksud gua. Jadi gereja jangan sampai mengkotak-kotakan diri. Ya kalau enggak lu babai, lu ketinggalan dengan adat istiadat dan liturgis lu hari-hari aja. Berarti kan bisa dibilang walaupun mendengarkan musik yang gelap pun kalau kamu belajarin skillnya tidak akan jadi gelap kan. Kalau kamu punya terang kan. Betul. Lagi terang gak bakal kalah sama gelap juga kan. Enggak lah. Lu lagi nonton Marvel, Tuhan bisa bicara kok. Nah, itu benar. Kayak gitu. Itu yang penting yang harus dialami, apalagi yang buat pelayan-pelayan baru masuk lah di gereja. Ngomongin Marvel gue jadi inget. Gue habis nonton Avenger gitu. Terus Roh Kudus tuh dalam hati gue kayak ngomong ini, tahu bedanya Tony Stark sama Thor nggak? Gitu. Satu robot, satu dewa kan? Nah, bukan. Kalau Tony Stark itu tanpa suitnya dia nothing. Tanpa suit. Tony Stark tuh butuh suitnya untuk dia jadi something. Kalau Thor bangun tidur juga gitu. Son of Odin. Udah sakti aja ya. Iya, dia udah anak dewa. Intinya gitu. Jadi dan kita anak Tuhan itu bukan kayak si Tony Stark. Intinya kan nunggu urapan, pelayanan nggak gitu. Ya. Tapi dari bangun tidur lu tau kalah gitu. Ya. Roh Kudus tinggal dalam. Nonton Marvel, Tuhan bisa bicara. Nah kan? Itu dia, itu dari film Marvel itu. Iya kan. Wah gue lagi nonton itu, gue dapet pewahyuannya gitu. Terus hello gereja yang masih marah-marah nonton Marvel hello. Hello. Masih hari gini. Astaga. Lah gue dapet pewahyuan yang buat gue dalam loh itu loh. Ya. Karena kebanyakan kita tuh kalau mau pelayanan bro kayak butuh ada yang. Tapi kan pasti ada tuh satu sisi tuh gitu, ngapain kan? Nonton itu dewa-dewa paganis. Ada lah. Tapi menurut gue sih ini sih ya, mau gelap seperti apapun, kalau kita ngambil itu kan musik kan dari Tuhan. Iya. Skill musik juga itu dari Tuhan kan. Gitu. Nah kalau kita ambil ya karya Tuhannya, kita nggak ambil yang gelapnya, kenapa nggak boleh gitu? Iya. Itu harus sesuatu yang hati yang benar lagi, pola pikir yang benar, kita main dengan hati benar ya nggak apa-apa. Nggak masalah kan? Bisa lah.
Tapi memang ada orang-orang yang istilahnya jadi terpengaruh ada. Gue nggak pernah sih ngeliat musisi-musisi senior yang artis-artis itu pulang ke rumah nyembah setan tiba-tiba. Enggak, gue juga nonton Osborne TV juga enggak gitu. Tiba-tiba di rumah ada lingkaran pentagon gitu. Wah, gue mau Tapi terkenal. satanis kan ada yang pakai itu. Ada. Itu ada, tapi mereka nggak terkenal biasanya. Iya makanya itu. Iya. Yang benar-benar terkenal teman gue yang artis-artis itu enggak lah, nggak ada. Itu cuman apa ya? Gimmick untuk biar lo eksis aja gitu. Iya, kalau gimmick buat seru-seruan ngobrol di YouTube aja. Wah, Iya, konspirasi kayak nih. gitu. Tapi kan satanis beneran ada yang pakai. Ada. Kayak Anton LaVey itu kan beneran. Iya, itu beneran. Beneran kan? Ini nggak tahu juga sih. Enggak juga. Nggak juga. Nggak Itu, juga. itu lebih ke entertainment aja kalau buat gue ya. Settingan Eagles kan. Oh? Eagles kan. Enggak, Anton LaVey itu the founder of Foundernya Satanis Church. Iya, tapi kan dia awalnya dari Eagles kan. Enggak, yang gue baca ceritanya itu malah yang ada hubungannya itu si Led Zeppelin. Oh, Zeppelin, tapi Zeppelin juga enggak juga sih kalau enggak itu gimmick sih. Kebanyakan gimmick sih yang kalau gue lihat sih. Enggak. Mungkin ada lah berapa persen, cuman mostly enggak lah. Oh, maksudnya itu kebutuhannya mereka di entertainment supaya tetap di topnya gitu. Oh. Sama kayak Marilyn Manson, gue kan juga lihat Kan juga. kalau pesulap kagak ada ini majisnya kan nggak keren ya. Itu part of entertainment lah. Ya itu caranya mereka sih lah kan. Tapi kan ada istilahnya gini katanya, kalau pemusik itu kalau mau terkenal gitu ya, penyanyi katanya, sell your soul to the devil katanya gitu kan. Ada beberapa. Gak cuma musik Itu lagi, itu bener gak sih? gak cuma Tapi musik, wondering aja gitu. gak cuma musik lagi. Cina-Cina Pink yang ke Gunung Kawi banyak. Aduh. Gue gak mau ngomong sih. Wadaw. Kristen yang masih kuamnya juga banyak, ya udah lah. Nggak, tapi maksud gue apakah itu beneran gitu? Maksud di Gue belum pernah musik lihat ada gitu. secara real. Ada gak sih? Ya gue sih ada beberapa sih kayak pernah denger kayak apa namanya kalau tape yang kebalik itu hidden message kayak gitu. Tapi gini bro, lu ada Namanya subliminal message. Subliminal message. saya benernya gini sih, kalau kan ada apa ya, ada percobaan nih bro. Jadi otak lu itu bakal denger yang sama nih ya. Tapi kalau lu dikasih tulisan yang beda bro ya, lu bisa nerjemahin yang lu denger itu sesuai dengan tulisan. Ya. Karena benernya indera kita ini akan memproses segala sesuatu sesuai dengan ekspektasi. Nah itu problemnya. sama menurut gua kayak lu jual jiwa lu ke satanis gitu. Misalnya lu jual lu Buat jiwa lu terkenal ke- lah gitu. Buat terkenal. Ya kalau emang udah Tuhan kasih lu terkenal ya jadi. Kalau emang belum sebenarnya nggak ada. Ya itu kan gimmick. Sekali lagi gue itu part of entertaining. Kayak ya gue lihatnya kayak Beyonce lah misalnya. Beyonce ada beberapa nama lah yang gue tahu yang lu bilang itu yang jual nyawa gitu. Michael Jackson juga itu salah satu favorit gue. Dia kenapa nggak mau jual? Jadi gue pernah dapat rekamannya, nggak tahu itu yang benar atau enggak gitu. Pada akhir karirnya dia terakhir itu dia dipaksa sebenarnya. Tapi dia nggak mau untuk menjual jiwanya ke setan. Oke. Tapi dia nggak mau. Oke. Makanya akhirnya karirnya tiba-tiba ngeredup dan mati. Sebenarnya itu adalah permainan orang-orang di belakang. Ya musik industri untuk matiin ini orang. Karena lu nggak mau bikin gimmick baru. Ya gimmicknya dia apa? Moonwalker. Kita apalagi nggak ada lagi kan? Kita bikin meledak supaya karyanya masih bisa dijual ya kan? Yes, harus bikin gimmick baru, tapi dia menolak. Itu mainan industri sebenarnya. Saja industri ngebalik itu terus dibikin setting supaya orang denger lagi musiknya. Terus kan streaming jadi ada duit lagi. Sama yang terakhir itu si siapa yang pakai baju setan-setanan itu? Gue lupa namanya. Siapa? Lady Gaga. Bukan Lady Gaga. Sam Smith. Nah, ya dibilangnya ngejual jiwa ya. Itu gimmick semua. Part of entertainment. Nggak ada yang tahu lah, nggak ada yang tahu yang mana yang benernya ini, nggak ada yang tahu. Itu permainannya industri sebenarnya. Semua. Ya industri farmasi. Ya itu showbiz. Itu showbiz lah. Buat YouTube views lah. Itu menurut kita ya, cuman mungkin nggak ada yang tahu juga. Tapi ya ada ini apa?
ada seorang pastor nih, orang Katolik kan. Yes. Dia cerita ada satu cewek ini apa? Pokoknya dia mau terkenal banget kan. Mau terkenal banget gitu. Terus pokoknya dia bilang I will do anything to be famous, gitu kan. Nah, terus si cewek ini mimpi dia ditawarin, lu kalau mau lu jual jiwa lu, terus lu bakal jadi terkenal. Dia mau kan? Pas dia mau gitu, terus tiba-tiba dia bangun kan. Begitu dia tanda tangan itu, kertasnya kebakar bro. Kertasnya kebakar, terus hilang kan. Nah, pas dia bangun, itu di samping dia tuh ada bekas kertas kebakar bro. Ya kan? Gak lama abis itu dia dapat record deal segala macam gitu. Terus akhirnya Namanya beneran naik daun. namanya ada? Namanya gue gak tahu. Gue denger ini dari pastor itu, kesaksian. Berarti Gitu. belum tentu benar. Nah, iya. Gue gatel pengen ngomong tapi Iya, betul. Apa? Ya kan itu kesaksian gue Iya. gak tahu sih. Tapi emang kalau dibilang kalau bisa gini lah, istilah bodohnya gitu. Kalau lu bilang dicek-cek di pick aja bisa pesugihan. Basically kan prinsipnya sama kan? Sama. Iya. Sama. Kemudian ini cuma dunia musik doang. Jadi benernya ya kalau pesugihan tuh ada ya model gini juga pasti Ada, pasti ada. Cuman Pasti ada. apa yang terblow up itu ya belum tentu. Itu Justru bener yang adanya. di blow up itu malah enggak gitu. Mungkin nggak ada yang tahu. Bisa dibilang begitu kali ya. ini dia gatel gue pengen ngomong nih. Sebenarnya gue bilang ya itu part of industry. Salah satunya industri musik. Ya kayak Sell Your Soul dan segala macam, apa ada lambang begini-begini ya, itu ya apalah, you name it lah gitu. Kayaknya soalnya kalau buat kita yang udah ngulik dalam ini kayaknya nggak sesimpel Iya. itu deh. Kalau Nggak sesederhana itu ya, gitu. kalau kita yang udah dalam, kita udah tahu, kita ketawain yang kayak gitu-gitu. Itu part of industry. Sekali lagi gue bilang part of industry. Di gereja ada nggak part of industry? Ada. Di gereja yang gimmick ada nggak? Ada. Gimana tuh? Coba. Menarik nih. Jadi Masih disebut sih ya. industri itu maksudnya ya ketika kita bermain di entertain ya itu kan part of entertainment. Di gereja bermain nggak industri ini? Ada pasti. Ada, pasti bermain dong. Salah satu pendeta besar yang akhirnya tadinya nggak banyak orang tahu. Begitu dia bercerai, makin banyak yang minta dia khotbah. Itu dari White House. Tahu kan ceritanya? Yang dia dikawal banyak banget. Yang mana nih bro? Gue nggak tahu. Dia sempat datang ke Indonesia dan dikawal pakai US military gitu loh. Nggak tahu lu. Wah, Orang Indo? Enggak, dari Amerika. Tahu. Adalah dari Amerika. Tapi gereja ya gereja yang masih mementingkan apa yang dilihat jemaati juga ya itu Nah, terhitung gimmick lah. itu part of industri. Makanya gue bilang yang bertahan dengan liturgisnya sampai sekarang ya jemaat setia doang tapi tidak nambah, itu part of industri. Itu yang mereka bikin industri di gereja. Ya ada beberapa gereja di Indo yang bermain dengan industri. Ya gue nggak usah sampai ke Indo lah. Gue sebut aja Hillsong lah. Hillsong tuh part of industri menurut gue. Dengan gimmicknya dia mempertunjukkan cara orang-orang sekuler main untuk memperbanyak jemaat, itu industri yang mereka buat. Itu dipikirin. Itu itu muter otak loh, nggak gampang gitu. Jadi sama aja, menurut gue semua bidang pasti membikin industrinya masing-masing. Karena kadang-kadang ada yang gimmicknya terlalu Ya, dan nggak semua orang, maksudnya gini, ketika lu ngerti industrinya, lu akan tahu itu permainan di belakang. Tapi ketika lu nggak ngerti, ya lu akan kayak tadi, wah beneran gak sih ada begini? Akan jadi pertanyaan gitu. Akan jadi pertanyaan yang bener atau enggaknya gitu. Tapi ketika lu tahu, wah ini mainan semua. Semua untuk bertahan hidup tuh butuh permainan. Itu menurut gue. Itulah kenapa gue suka selalu bilang ke adik-adik gue, kalau lo ke gereja janganlah masuk terlalu dalam. Lo kalau udah masuk dapur lihat tikus lewat lo malas makan. Karena nggak tahu industrinya. Maka kalau pelayanan ya di kulit doang, it's okay lah. Nyampe dalam
Ya lu Yang harus penting jangan sampai menghilangkan esensi tujuan utama lu ke gereja. Datang, pelayanan, menyembah Tuhan, udah that's it. selesai. Kalau lu tiba-tiba mikirin, oh sini begini, itu salah lo sendiri. Kusut. Salah lo sendiri, bukan salah gerejanya. Kalau buat gue ya, jadi pelayanan di gereja itu yang di mimbar itu yang paling gampang. Iya, Nah itu, betul. sisanya ngurus orang tuh lebih susah. Jauh lebih susah. Iya. Lebih gampang bikin aransemen. Ah itu dia. Soalnya urusannya bukan orang kan bro. Nah, tapi masalahnya bikin aransemen itu kita bersinggungan sama orang. Ngerti kemauan jemaatnya dulu nih. Kita gini, kalau lu bilang yang gampang di depan, ketika lu udah ngerti, lu akan bilang gampang. Tapi ketika lu baru nih, misalnya lu baru pelayanan di satu gereja, terus lu nggak tahu nih jemaatnya range umur berapa aja. Kalau dikasih lagu baru, musisinya siapa aja. Kalau dikasih lagu baru, bisa nggak nih terima? Ada nggak pesan-pesan khusus? Itu kan harus dipelajarin semua. Itu part of industri. Gitu, gak sembarangan. Penerimaan gua nih satu skillnya nggak naik nih teman kita yang satu gimana nih? Gue seringkali kalau di gereja terutama karismatik ya, Iya. skill sama hati tuh hati jauh utama banget gitu. Padahal seringkali kalau lu benar-benar punya hati ya buktinya di skill lu lah. Iya. Sederhananya kan gitu kan ya. Heeh. Gitu, tapi seringkali yang penting hati gue. Belum lagi ketemu musisi yang atau WL singer yang toxic gitu kan ngamuk. Tuh wah itu different story sih. Kita datang pelayanan tuh sukacita hilang. Biarpun bukan kita yang kena ya, karena kan gua sama Vicky kan dulu main lama kan, nggak ada yang nyenggol-nyenggol, cuman kita ngeliat kan nyebrang tuh. Ada lah. Wah ini gimana nih pagi-pagi nih udah begini kan, pusing. Ada yang datang, aduh gue begini nih. Masih pagi, belum ngapa-ngapain. Maksudnya, Bukan sih, udah. Datang telat langsung mencak-mencak, wah cuy ini salah nih, ini tuh nih musik ini, wah rumit. kebanyakan di gereja tuh Rumit. begitu. Tapi emang ini sih, gue kan kerjanya video production, jadi urusannya banyak sama orang kreatif ya. Orang kreatif tuh memang banyak yang unik sih. Unik bukan, jadi kalau gue lebih gini ya, kalau skill lo di sini, unik lo di sini oke. Tapi kalau unik lo di sini, skill lo di sini, Wah rumit. sampai jumpa. Sampai jumpanya. Thank you, goodbye aja. Gitu, jangan bareng gua dah. Terserah deh lo mau main di hutan sana. Itu terjadi di mimbar. Iya. Jangan bareng gua dah. Stres nih gue begini tiap minggu nih. Iya. Karena terjadi. kantikan orang itu ada certain limit bahwa Kita skill tidak nggak bisa worth it tolak. gitu kan ya. Kita nggak bisa tolerir ya kan. Iya, nggak bisa lah. Tapi emang balik lagi ya, kalau orang kreatif dunia musik pasti lu kasih hati lapang dada lah ya, karena banyak orang tuh kreatif unik-unik bro. Ya. Itu udah Itu dasarnya tahu. gitu, udah pasti gitu. Alamnya udah begitu. Nah, tapi uniknya seberapa unik dan sesuai dengan nilai yang dianggap normal masyarakat itu kan tergantung. Iya. Sudah pasti nggak akan dianggap normal. Oh, dianggap normal bro. Contohnya, saya gini lah, apa yang dipandang baik, gitu. Sopan, segala kan, itu kan baik. Kan? Oh itu menurut mereka normal. Nah, itu kan normal kan, itu bagus dong gitu. Tapi kan kalau misalnya uniknya misalnya datang marah-marah, bla gitu, nah itu kan nggak normal dong. Ya. Nah itu. Gitu. Merugikan orang lain. Selama lo mau unik mau aneh Urusan diri lu sendiri ya. itu lah dulu sih, jangan sampai kalau dia nyenggol orang kan nggak enak lah. Nah itu dia gitu. Ya etika attitude lah yang kalau menurut gue sih etika attitude. Nah itu juga penting dalam bermusik. Apa yang paling penting menurut lo etika? Wah semua lah, balance Semua. networking, etika, attitude, skill, apalagi tuh. Jadi kalau gua ya ini kalau gua skill itu yang membuat lo naik ke atas. Ketika skill lo di bawah, ya lo di sini. Ketika lo skill lo makin lama makin jago kan grafiknya naik nih. Iya. Tapi ketika sudah di atas, apa yang lo butuhkan? Attitude. Karakter. Karena ketika skill lu di atas tapi karakter lu jelek, bye-bye, orang nggak akan nyari lu. Betul. Dimanapun itu berlaku. Itu yang gua pegang sampai saat ini ya. Itu mentor gue juga yang bagiin. Ketika lu sudah nyampe atas, attitude nomor satu. Cuma kan di gereja kita bukan tingkatan-tingkatan bicaranya, kita mesti menerima teman-teman siapapun yang mau melayani. Kan kita harus kadang-kadang kita harus turun.
Itu buka hatinya harus bener-bener lebar, nggak bisa maksudnya ya kayak gue sama Kate nih bercandanya yang udah sekasar itu ya bodo amat, tapi sama yang lain kan belum tentu. Kita harus pinter ngebaca Situasi. juga. Mungkin bisa dibilang gini ya, kalau kita sebagai pemain musik gitu, kalau mau berkarya di musik gitu ya, dunia entertainment, kalau kita dikasih kesempatan pelayanan di gereja, tapi dikoreksi di gereja aja udah kesinggung berat gitu ya, gimana di dunia nyata ya? Abis. Dunia nyata lebih Itu kejam. Lebih kejam lagi kan? Kejam, sikut-sikutannya lebih ngaco lagi. Nah itu dia makanya jadi apa yang seburuk-buruknya dialami di gereja, di luar itu jauh lebih parah kan maksudnya? Jauh lebih parah kan? Makanya Bruce Lee bilang, be like water. Asik. Oh, itu Bruce Lee tuh. Gue suka Bruce Lee soalnya. Fleksibel. Be like water. Lu bisa wadahnya apaan aja, lu tetap jadi air. Itu. Mau dimanapun, Lo ngikut. sifatnya lu air, tapi wujudnya bisa berubah-ubah. Bunglon gitu. Kayak gua bunglon kan, nggak ketebak. Mungkin ini sebagai penutup, mungkin lu boleh kasih tips gak untuk yang aspiring musician lah? Apa nih? Yang menurut lu paling penting? Apa? Menurut gua paling penting ya tadi gue bilang ya kemauan, lu harus punya spirit fight yang kuat kalau lu mau sukses, upgrade skill, jaga attitude, sama ya kalau di gereja ya Sabar-sabar aja lah. enggak, kalau mungkin itu bisa, tapi kalau gua kenapa Tuhan nyiptain 2 telinga 1 mulut? Lebih banyak denger ya berarti. That's it. Lebih banyak mendengar, itu lebih baik. Kalau gua nggak tahu Kate. Kalau gua pasti yang penting berkaryalah sebanyak-banyaknya, dan cari mentor yang paling tepat untuk goblok-goblokin lo ketika lo jalan salah, lo dibenerin. Ketika lo lagi udah nggak semangat bermusik lagi atau lo udah nggak ada desire lagi, ada yang bantuin buat bangkitin. Itu penting. Oke. Nah, kalau gue penasaran nih, kalau kalian kira-kira nih ya, latihan musik tuh sehari berapa lama? Sekarang gak pernah latihan gue kalau sekarang. Nggak maksudnya, Dia udah jago banget. iya nggak maksudnya kalau dulu. Ini orang ini. Gini. Kalau misalnya lu ambil rata-rata nih ya, pas lu lagi istilahnya berusaha naikin skill lu nih, average-nya tuh latihan berapa lama per hari? Oh, oke. Waktu lo ngelik. Ini zaman gue belajar ya. Iya. Zaman gue belajar itu gue bisa sampai 8 jam sehari. 8 jam sehari cukup banget. Weda. Kalau misalnya masuk sekolah jam 7, gue jam 5 udah bangun. Itu langsung praktis 1 jam sampai jam 6. Habis itu baru mandi, siap-siap segala macam. Sekolah itu bisa sampai jam 2. Habis itu pulang sekolah, latihan sampai jam 5-an. Terus habis itu ngerjain PR dan segala macam sebelum tidur 3 jam lagi lah. Jadi kurang lebih 6-8 jam. Kalau 8 jam mungkin kalau pas lagi gue nggak ada aktivitas, itu bisa tuh bagi 2-3-3 gitu. Kalau biasanya gue 1-3-3 gitu. 3 jam sehari. Itu tapi zamannya masih belajar ya, starting awal-awal ya. Ya menurut gue sih ya itu works sih. Wow. Itu berarti kalau lu rata-rata 8 jam sehari, dalam setahun berapa ribu jam tuh? Waduh. 8 dikali 365. Iya Berapa makanya. tuh? Gila men. 365 kali 3 udah 1000. Udah berapa ribu jam itu? Tapi memang itu proses yang harus lu lewatin untuk maksudnya lu sampai bisa dapat tes yang bagus, skill yang oke gitu. Maksudnya ketika lu banyak jadi latihan itu gue bukan cuma latihan latihan Teknik. teknik enggak, tapi lu latihan mendengar gitu. Jadi dibagi-bagi Jadi, lagi tuh ya, pagi dibagi belajarnya lagi. apa, siang belajarnya Nah, apa, malam belajarnya apa. Jadi biasanya gue sebelum tidur tuh pasti dengerin,
terus paginya gue coba mengulang apa yang gue dengerin semalam, abis itu siangnya baru teknik lagi, ya fingering dan segala macem. Abis itu ya sebelum malam itu repetisi aja. Wah. Terus ya konsistensi itu yang membuat lu, iya kan, sama aja. Karena masalah memori kan. Masalah memori soalnya. Itu gue bisa bilang bahwa actually untuk bisa jadi pemusik yang sukses lu mesti punya obsesi kali ya. Iya. Itu kalau udah bukan obsesi, lo suka. bukan itu dia kalau udah sampai 8 jam sehari, bro. Itu udah obses, men. Masa sih? Orang kalau nggak obses nggak akan bisa, men. Iya. Itu Masa sih? Iya, bro. Itu ya, udah obses, men. lu harus suka dulu gitu. Itu dia. Suka sih, Lu lebih ke tuh, suka. lu tau kayak orang surfing kan? Eat, sleep, surf. Hah? Itu udah kayak gitu. Eat, sleep, train gitu. Gue sama kayak anak kayak gamer-gamer semua yang jago-jago banget tuh. Nah, Iya. Lu lihat aja Itu gamer. obses tuh sebutannya. itu obses lah. Obses itu udah istilahnya dia menempatkan itu udah di nomor 1, bro. Yang lain itu just details gitu. Iya, Bener betul. ya. Nomor 1, men. Enggak Iya kan? Tapi emang benar. Lu lihat gamer-gamer sekarang berapa jam dihabisin waktu depan konsol, depan TV untuk main game. Tapi mereka gila banget kan. Gue pernah main Fortnite gitu-gitu ya. Anak gua gitu ya. Nongol bentar mati aja. Gua udah. Jago banget memang. Udah nggak ada apa-apanya sama dia dah. Iya, Anak Gitu. kecil. Jadi harus sesuka itu. iya sesuka itu makanya kalau Karena lu- mereka ngelatih muscle memorinya kan. Itu Sama dia kan. posisi. kalau lu suka banget kan kayak gitu kan, lu bakal obses di situ, lu gali terus skill lu segala macem. Istilahnya kalau kita denger dia 8 jam kan kayak wedan 8 jam buat dia nggak berasa loh. Iya. Gue gak Iya, tau sih gue latihan 8 jam apa enggak. Kalau lu berapa lama? Gak tau, yang pasti di samping kasur gue ada gitar. Sampai sekarang. Coba kalau yang dulu nih zaman-zamannya lu gila-gila aja Jangan latihan. awal starting lah. Starting itu berapa lama? 8 jam kayaknya nyampe deh. Tapi gue nggak ngeh gitu. Pokoknya di kamar ada gitar gue udah selalu mainin itu. Tau-tau udah gelap gitu. Dan tau-tau udah pagi lagi. Enggak, mainnya tuh sampai udah pegel banget sampai tiduran. Set. Fingering, latihan teknik. Tau-tau udah pagi. Tahu udah Sadis banget. pokoknya udah ngantuk, taruh tidur. Ya kalau ya mungkin ya beda-beda lah. Tapi kalau gue membiasakan disiplin sih ya. Maksud gue itu keren banget. tetap, maksud gue konsistensi, disiplin itu penting. Aku Maksudnya kurang tuh di situ tuh. Tapi gue latihan, cuman ya nggak teratur. sama kayak lu nge-gym lah gitu. Lu lihat orang yang badannya bagus. Konsistensi sama repetisi itu paling penting gitu, karena kalau lu nggak, maksudnya di jam yang sama, kalau gue kan tadi polanya gitu kan, 1 jam pagi terus pulang sekolah 3 jam, sebelum tidur 2-3 jam. Itu kan lu harus repetisi nih di jam yang sama terus sampai kuping lu hafal apa yang lu dengar tiap hari. Ya sama, orang gym juga begitu. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, badan yang bagus, mereka ngulang di jam yang sama dengan repetisi yang sama setiap harinya. Ini ngomong-ngomong tentang gym tuh menariknya gini. Jadi kalau orang HRD ya, ada yang dia sharing gini. Jadi kalau ada 2 orang nih, yang satu badannya bagus, yang satu badannya gemuk. Kalau skill mereka sama gitu ya, kurang lebih ya, itu yang diterima yang badannya bagus. Tahu gak kenapa? Karena setidaknya orang itu konsisten. Dia bisa jaga makan, dia bisa disiplin, dibanding orang yang punya skill sama tapi badannya nggak keluar gitu. Dan latihannya sama padahal. Hah? Dan latihannya sama padahal. Bukan, maksudnya untuk posisi yang sama nih, yang satu istilahnya gemuk gitu kan ya, gemuk, overweight gitu, yang satu badannya six pack-an gitu. Yang diterima ya six pack-an. Karena dia punya disiplin. Nah, karena dia punya disiplin, jadi bentuk badan itu kan nggak mungkin terjadi sehari 2 hari kan, gitu, bisa bertahun-tahun gitu kan, Betul. gitu. Jadi itu menarik banget, itu adalah bukti bahwa itu orang punya disiplin gitu, basically gitu. Disiplin, nggak ada yang lain. Ini juga agak kurang disiplin. Lu berdua sih. Kalau gue masih workout Gua outnya doang, worknya kurang. Sama nih. Gue habis gue out lah. Kalau digabung rumit. Itulah kalau menurut gue itulah. Maksudnya Berapa tahun Ki lo konsistensi latihan? Itu kan yang susah. Nah, konsistensi. berapa tahun? Sampai lo udah nggak perlu latihan lagi. Sampai profession cukup gitu. Berapa tahun ya? Gue dari SMA. Mungkin karena gue nggak teratur, makanya itu gue sampai sekarang gue mesti latihan. Gue dari SMA sampai gue berhenti latihan itu ya kalau udah mulai tur kayak gitu, itu mungkin
Bisa 15 tahun kali ya Nah, makan waktunya. Jadi dia kuota latihan udah habis bro, lu masih panjang. ya masih panjang. Cuma gua kuota latihannya udah habis. Gue nggak teratur lagi kan, Wow. asupannya. Ya kalau sekarang sih masih ada latihan, tapi gini, kalau latihan itu kalau menurut gua, wah ini menarik nih. Ada hal baru yang gua nggak tahu, gua pasti akan Dan memang nggak ada habisnya. Udah habis ya. nggak ada habis ya. Nggak ada habisnya. Jadi kalau ada hal baru yang, wah ini gue belum pernah dapet nih, coba untuk latihan gitu. Kalau Hampir yang semua orang yang gue bilang gue lagi ngeles lagi tuh gue dikatain aneh. Gila lu tuh masih ngeles gitar. Gak tau kenapa. Emang kenapa ngeles gitar? Iya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Balik lagi kan ada sesuatu yang baru terus kan. Iya. Itu yang bikin musik itu interesting kan ya. semua kalau misalnya lu ada sesuatu yang baru yang lu, wah kayaknya seru nih gitu. Yang bahaya Lu kan akan berhenti coba. belajar. Lu akan coba Bahaya. terus. Lu akan Iya coba itu dia terus. bener. Benernya orang tuh kalau berhenti belajar berarti berhenti tumbuh sih basically sih. Iya. Itu. Kalau di kantor dibilangnya deadwood gitu ya. Kayu mati. Nggak tumbuh soalnya. Iya manusia kan begitu. Dan di musik tuh banyak. Gitu-gitu. Yang pengen kita katrol gila-gilaan. Tapi nggak naik-naik ya. Udah gak bisa nih. Sebenarnya prinsipnya sama aja dengan hidup ya. Ketika lu masih hidup itu pasti punya masalah. Ya musisi masalahnya apa? Nggak ngulik, nggak latihan, apa segala macam. Ya untuk lu ya yang nggak punya masalah cuma orang mati. True. Ini dia kalau dengar kisah lo gitu bro, lu tuh bisa dibilang David Goginnya keyboard kali ya. Belum nyampe lah. Lu tau David Gogin gak sih? Stay hard. Tau gak sih? Tahu. David Gogin tau gak sih? Iya. David Gogin Nggak itu tahu, Pak. ini bro, David Gogin itu dia badannya dari gemuk banget, Oh. jadi kurus, masuk Navy SEAL segala macam gitu. Persistence banget ya. Wah lari itu bisa berapa ratus mil gitu. Ya itu Gitu. konsistensi. Dengan kaki patah bro. Gue Agak jalan, sakit tuh. jalan pagi lari tuh otak gue kemana-mana. Karena anak art kan. Wah semua dipikirin. Aduh. Itu dia. Wah ini chord bisa nih. Itu dia lu bisa dibilang David Goginnya keyboard berarti lu bro. Nggak semudah itu lah, makanya selama hidup pasti masalah ada. Tapi Everyone has ya his own struggle lah. Iya. Beda-beda. Semua orang punya Goliat bro, yang Ya. harus dilawan ya. Tapi itu dia, orang kalau ngeliat lu gitu kan sekarang, wih Ricky jago lu mainnya. Dia nggak tahu yang 8 jamnya. Wah iya. dia itu nggak dia nggak tahu kan. 15 tahun kemarin. Nah itu dia, makanya. Dulu gue pernah punya guru, jari gue dikaretin. Gimana tuh bro? Dikaretin. Oke, terus? Jadi kan gak bisa gerak. Tapi lu mesti paksa. Oh biar kuat gitu jarinya. Gak tau sih gue gak tau itu latihan berguna apa. Gak cuman gue gak tau ya dulu itu works apa enggak. Cuman disuruh wah bisa jago nih lah. Tangan dikaretin nih. Iya. Ada gak di zaman lu itu main keyboard jari di berat-beratin gitu? Kalau gua nggak taruh koin kiri kanan, fingering, tapi koinnya nggak boleh jatuh. Nah itu ada juga tuh gue. Dulu teorinya aneh-aneh deh. Itu teori, maksudnya teori ya sebenarnya itu teori Biar koordinasi kan basically buat koordinasi Ya, dan kan main piano itu menjaga ini Postur harus lurus. Jadi nggak boleh jatuh. Kadang lu taruh gelas isi air, itu gelas nggak boleh tumpah. Wow. Makin berat beban, artinya lu harus makin bener nih tekniknya. Kalau nggak tumpah jatuh gitu. Kalau jatuh, wah habis gua. Kalau zaman dulu tuh apa bulu ayam, lu tau gak? tahu rotan. Wah cambuk gua tuh. Guru gua. Kalau jarinya kuat bisa main gak pakai sustain ya. Bisa. Lo tau kan main keyboard itu perlu pakai sustain. Jadi lo greng, lo injek dia nahan banyak kan. Suatu saat di gereja gak ada kita pedal sustain yang benar. Terus jadi Bisa dia main. Jadi nahan tangan yang greng. Terus pindah kunci, nahan greng. Wah gila sakti nih. Sakti. Makin Itu jurus. itu jurus. Gak semua orang bisa tuh main gak pakai sustain. Gokil. mesti bisa nahan air di sini. Iya mesti bisa nahan. Oh itu ternyata latihannya. Mungkin kayak dia pakai ember kan benar. Digantung bawah lihat. Hancur. Gila. Tapi itu ya, berarti emang hard work itu pasti ada payoff-nya ya. Iya. Gitu. Tapi waktu lu latihan kan lu gak pernah nyangka lu bisa nyampe sekarang juga kan, Mal, ya? Karena kita suka, kita latihan kita nggak berasa. Nah, Tahu-tahu 3 jam, 4 jam, 3 jam, 4 jam. anak gua ngeles gitar, gue suruh latihan 15 menit sehari, susah banget, bro. Enggak, belum nemu nikmatnya. Iya. Bukan sih. Ya mungkin itu gini. Lu harus tahu dulu dia sukanya apa.
hantem di situ. Dia minta soalnya kan dia minta di lesin gitar gitu. Tapi ya nggak Jangan sampai salah, dia sukanya elektrik, lu lesinnya klasik, itu kan udah beda. Nah itu juga apa yang dia dengarkan. Maksudnya gini, musik itu terlalu luas, tapi sifatnya audible. Jadi apa yang dia dengar tiap hari, apa yang dia suka, nah hajar di situ. Ya. Iya dia gue suruh belajar musik klasik kayak salah jalur. Suruh masuk musik dia pop. sukanya yang mungkin kan nggak ada. Tapi zaman sekarang gue lihat anak-anak kecil gitu main gitar gila men. Jago banget. Edan men bener-bener mainnya. Gila bener-bener. Itu mungkin dengan era informasi ya, jadi kan mau belajar gampang gitu. Gitu lah. Dan biasanya mereka mentornya bapaknya sendiri tuh. Bapaknya support ya berarti ya. Bapaknya jago gitu. Makin jago. Kayak ponakan gue udah lama kan gak ketemu ponakan gue. Waktu itu gue cuman hadiahin dia nih gitar nih, karena dia butuh buat di sekolah. Nah udah gue kebetulan ada gitar ada 2, gue kasih 1 lah ponakan gue. Ini lagi liburan nih, nginep di rumah nih. Gitar gue diambil, dia mainnya udah miring-miring. Nirvana, udah main yang kayak gitu. Menarik. Kayak gila anak musik gitu. Umur berapa tuh bro? Sekarang Kelas berapa? 13. Gila 13 yang Nirvana udah jarang. Udah SMP. Gue kasih dia gitar itu 2 tahun lalu lah. Wow, tuh kan. Gue kasih dia gitar 2 tahun lalu. Gue kasih nih ya, dengerin ini. Dulu kayak main Kunci balok. Iya, itu kayak susah banget. Sekarang 2 tahun nih. Gue cuman lihat ponakan gue, udah jago lu sekarang gitu. Kalau belajar klasik jangan kan anak lo, gue aja stres. Gak Gitu. bisa gue. Dia suka di situ ya, nggak apa-apa jalanin. Gitu. Gak bisa gue main klasik. Oh, itu beda jalur aja. Beda jalur. Jadi apa yang dia suka, intinya gitu. Karena ketika Kalau dia suka lagunya Hitayo, belajar Hitayo aja nggak apa-apa. Iya kan dimulai. At least mulai somewhere ya, Mulai somewhere. Iya. Dari Hitayo kan bisa belajar chord. Ketika lu suka, lu pasti akan obses kayak lu bilang. Oke, bener sih. Jadi nanti akan ada saatnya di mana Hitayo udah gak menantang lagi. Oh gitu-gitu doang main Hitayo dia akan nyari itu lah. Gue Baby Shark. seru ya. Baby Shark. Gawat. Iya juga ya. Dari Hitayo ke Baby Shark. Oke. Gitu sih. Ada lagi mau tambahan Enggak. sebagai closing statement? Kalau gue sih ya kurang lebih kayak tadi yang kayaknya gue udah nyampein semua lah apa yang udah pernah gue capai. Kate mungkin. Aman. Mentoring penting. Mentoring penting ya. Dalam bidang apapun. Oke, kalau gitu ini pembicaraan yang sangat menarik banget. Thank you banget buat Ricky sama Kate. Malang Buana kemana? Malang Buana mulai dari yang terang ke gelap ke terang. di waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan. So, terima kasih udah dengerin podcast ini. Sampai ketemu di podcast Bincang Penjuru berikutnya. Tuhan berkati. Bye-bye.